Habis. Habis. Semua rumah hancur. Kita sampai di sudut juga pohonnya jatuh. Ribuan rumah milik warga di Provinsi Nusa Tenggara Timur rusak akibat siklon tropis Seroja. Salah satunya adalah di desa tempat saya berdiri saat ini, yaitu Desa Taklale, Kabupaten Kupang, di mana di sini lebih dari 6.000 rumah warga rusak dan 50%-nya adalah dalam kondisi rusak berat. Warga desa ini pun terpaksa harus mengungsi di posko pengungsian atau di rumah kerabat mereka. Kota Kupang dan 19 kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur dilanda bencana angin kencang, banjir bandang, hingga tanah longsor sebagai dampak dari siklon tropis Seroja yang terjadi sejak awal bulan April 2021. Bencana tersebut membuat ribuan orang terpaksa mengungsi, ratusan orang meninggal dunia, dan puluhan lainnya belum diketahui keberadaannya. Jumlah korban jiwa hingga Selasa 13 April 2021 sebanyak 178 jiwa, dengan jumlah korban terbanyak berada di Kabupaten Flores Timur, diikuti Kabupaten Lembata dan Alor. Hal ini lantaran wilayah Flores dilanda banjir bandang dan diikuti dengan bencana longsor yang menelan beberapa desa warga setempat. Siklon tropis Seroja ini dampaknya hampir seluruh kabupaten yang ada di Nusa Tenggara Timur. Dampaknya. Kemudian yang mengalami musibah kematian itu memang beberapa kabupaten. Tapi dampak kerugian dari seluruhnya itu hampir seluruh, sebagian besar dari kabupaten di Nusa Tenggara Timur, kabupaten dan kota. Selain Pulau Flores, pulau lain di Nusa Tenggara Timur yang terdampak bencana akibat siklon Seroja adalah Pulau Timor, Rote, Sabu, hingga Sumba. Kabupaten Malaka di Pulau Timor misalnya, rumah-rumah milik warga 23 desa di 3 kecamatan rusak, bahkan sebagian hanyut akibat diterjang banjir bandang. Tak hanya rumah, kerusakan infrastruktur seperti jembatan penghubung utama dengan wilayah perbatasan Timor Leste, jembatan Benenain putus akibat diterjang banjir bandang. Perbaikan jembatan langsung ditangani Kementerian PUPR. Begitu pula dengan wilayah Rotendao yang sempat terputus aksesnya akibat tak dapat dijangkau untuk sementara, baik jalur laut maupun udara pasca angin kencang siklon Seroja yang menerpa wilayah ini. Gubernur Nusa Tenggara Timur Victor Laiskodat mengecek kondisi sejumlah wilayah terdampak seperti Desa Papela yang berada di pesisir pantai dan berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Rotendao untuk menyiapkan lahan relokasi masyarakat agar pindah ke tempat yang lebih aman. Tak kalah penting adalah kondisi di ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur yang juga terdampak angin kencang siklon Seroja, yakni Kota Kupang. Selain kerusakan rumah, pertokoan, hingga tempat-tempat ibadah, fasilitas umum seperti tiang dan kabel listrik pun ambruk ke jalan karena tak kuat menahan kencangnya angin. Hal ini menyebabkan listrik padam berhari-hari, sinyal telekomunikasi hilang di berbagai lokasi, sehingga membuat aktivitas di Kota Kupang sempat lumpuh. Sulitnya akses komunikasi ini pun sempat berdampak pada lambatnya penanganan di wilayah Kabupaten Kupang dibanding kabupaten lainnya, yang pada kenyataannya lebih dari 6.000 rumah warga rusak, 50% diantaranya rusak berat dan memakan belasan korban jiwa. Presiden Joko Widodo yang datang ke Flores Timur dan Lembata memastikan logistik bagi pengungsi. Presiden juga memastikan masyarakat akan mendapatkan hunian yang lebih aman. Presiden memerintahkan agar masyarakat yang rumahnya berada di lokasi rawan bencana direlokasi ke tempat yang aman. Sedangkan masyarakat yang rumahnya tak perlu direlokasi akan didata berdasarkan nilai kerusakannya untuk diberi bantuan. Tadi Bapak Presiden telah melihat langsung daerah bencana dan
Beliau telah memerintahkan gubernur dan bupati untuk secepatnya menyiapkan lahan untuk melakukan relokasi karena masyarakat memang pada dasarnya mempunyai kekuatan untuk saling bahu-membahu dan tidak pernah mengambil keuntungan di saat kondisi seperti ini. Dan karena itu saya minta kepada seluruh masyarakat di Nusa Tenggara Timur agar tidak mengambil keuntungan pada saat kondisi ini. Mari kita saling membantu agar seluruh masalah ini akan bisa kita selesaikan bersama. Bantuan logistik, makanan, obat-obatan, air bersih, dan pakaian pun relatif dibutuhkan, terutama bagi desa-desa yang masih sulit aksesnya. Begitupun pendistribusiannya yang masih terbatas lantaran jalur laut yang dinilai masih belum aman dilintasi pasca siklon Seroja. Kedepan, penambahan alat berat seperti eksavator pun diperlukan, terutama di kabupaten-kabupaten rawan bencana, guna mempercepat proses evakuasi dan penanganan di area bencana. Angin kencang dan banjir bandang merupakan contoh dari bencana alam yang dapat mengancam keselamatan dan dapat terjadi sewaktu-waktu di negara yang rawan bencana seperti Indonesia. Bencana alam yang terjadi di Nusa Tenggara Timur menunjukkan pentingnya upaya mitigasi dan penanganan yang cepat untuk meminimalisir jumlah korban jiwa. Tika Beremau, Yoga Aris Pratama, Kupang, Nusa Tenggara Timur.